Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Balen Info 5 akan memberikan informasi tentang sejarah perjalanan hidup salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abu Quhafa, atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi dan khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad mangkat. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad. As-Siddiq yang merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. Bersama ketiga penerusnya, Abu Bakar dimasukkan ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin. Sebagai pemeluk awal Islam, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar. Melalui ajakannya, Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Kedekatan dan kesetiaannya pada Nabi Muhammad SAW merupakan satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar. Utamanya terlihat saat mendampingi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Meski banyak sahabat Nabi kala itu tidak menyepakati perjanjian tersebut karena dipandang berat sebelah, Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menjadi khalifah pertama Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Masa kekuasaan yang singkat dipusatkan pada pemadaman pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada Abu Bakar. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Nabi Muhammad, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima. Nama lahir Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Nabi menjadi Abdullah, hamba Allah. Nabi memberinya gelar yaitu As-Siddiq, yang artinya yang berkata benar, setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi pada para pengikutnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir di kota Mekah sekitar tahun 573 dari keluarga kaya dalam Bani Tamim. Ayah Abu Bakar bernama Utsman Abu Quhafa dan ibunya bernama Salma binti Syakar. Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu di antara suku Badui yang menyebut dirinya mereka dengan nama ahli al-Bai atau rakyat unta. Pada masa kecilnya, Abu Bakar sering sekali bermain dengan unta dan kambing, dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar, yang berarti bapaknya unta. Ketika umurnya berusia 10 tahun, Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah dagang. Nabi Muhammad yang pada saat itu berusia 12 tahun juga bersama kafilah tersebut. Pada tahun 591, Abu Bakar yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi untuk berdagang, berprofesi sebagai pedagang kain yang memang sudah jadi bisnis keluarga. Dalam tahun-tahun mendatang, Abu Bakar sering sekali berpergian dengan kafilahnya. Perjalanan bisnisnya membawanya ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Perjalanan bisnis inilah yang membuat semakin kaya dan semakin berpengalaman dalam berdagang. Kehidupan setelah masuk Islam.
Istri pertama Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Al-Uzza tidak menerima agama Islam, lalu Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain bernama Ummi Ruman menjadi mu'allaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abi Bakar, sehingga membuat mereka berpisah. Walaupun pada akhirnya Abdurrahman kelak menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaybiyah. Ketika peristiwa hijrah saat Nabi Muhammad pindah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi Muhammad secara kekeluargaan. Anak perempuannya, Siti Aisyah, menikah dengan Nabi Muhammad beberapa saat setelah hijrah. Selama mengikut Rasulullah, saat menjelang wafat dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Bahkan pun setelah Nabi SAW telah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi SAW. Segera setelah kematiannya dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin di Syakifah Bani Saidah yang terletak di Madinah, yang akhirnya menghasilkan menunjukkan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musaillam Al-Kadzdzab dalam perang Riddah atau juga dikenal dengan perang Yamamah, banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran. Umar lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit, dikumpulkan lembar Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal maka disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di kota Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi sejarah singkat sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe Balai Info 5. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.